Keesokan harinya tepat selepas sholat asar, Karto pergi ke rumah Oki. Sesampainya di sana, seperti biasa Oki masih bergulat dengan kasurnya. Merangkai mimpi di atas pulau kapas yang ia sebut dengan tahta. Bangun, kata Karto yang sontak mengejutkan Oki dan membuat ia terbangun dari mimpinya. Bantek, apa sih? Mengganggu sekali, jawab Oki yang separuh sadar. Bangun toh, aku bawa kopi nih. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Serius, ini tentang Alex, terang Karto yang membuat Oki terpaksa untuk bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke belakang sekedar mencuci muka dan membuat kopi yang sudah dibawa oleh Karto. Setelah selesai, kopi pun sudah bisa diminum dan dinikmati bersama. Karto mulai membuka pembicaraan dengan menyesap rokok yang ia nyalakan beberapa detik yang lalu. Katanya mau ngomong tentang Alex, tanya Oki yang mulai geram dengan basa-basi Karto. Ini sebenarnya bukan masalah Alex sih, tapi masalah tadi malam, terang Karto. Gimana? Tanya Oki menyelidik. Tadi malam aku dituntun sama orang hitam, kayak gendruwo gitulah. Aku dibawa ke kayu putih, dan kamu tahu apa yang aku dapatkan dari sana? Oki hanya memandang dan menunggu Karto melanjutkan ucapannya. Aku dapat batu, Ki. Hijau warnanya, tapi nggak tahu namanya, lanjut Karto sembari melihatkan batu yang ia dapat semalam. Oki yang melihat batu itu, melihat dan menyelidik, bertanya-tanya, batu apa itu? Apa itu Nogosostro, Mas? Tanya Oki sembari mengamati batu berwarna hijau itu. Upilmu itu, Nogosostro kok hijau? Gak tahu aku apa namanya. Yang jadi masalah bukan nama batunya, tapi isinya, kata Karto serius. Kok panas ya, Mas? Isinya kayaknya orang besar ini, Mas, kata Oki sembari merasakan apa yang ada di dalamnya dan menggenggam batu itu. Aku takut, Ki. Aku takut kalau ini buruk. Kalau baik gak apa-apa, kata Karto sedikit memasang wajah cemas. Ia masih tetap takut karena baginya jin seperti ini tidak pernah bisa ditawar-tawar, kecuali dia sudah mendapatkan apa yang ia mau, dan biasanya akan terlihat aslinya ketika dia sudah berbuat onar. Kayaknya niat untuk menarik merah delima di Peko dibatalkan sajalah ya, Ki. Aku gak yakin soalnya, lanjut Karto. Sama, Mas, ini kayaknya kalau dilanjutkan bisa jadi perkara ini, Mas. Tahu sendiri toh, Mas, Alex gimana anaknya. Kalau sudah punya keinginan, bagaimanapun caranya, harus lanjut anak itu, Mas. Tapi aku juga gak mau kalau anak itu kenapa-apa, jawab Oki sembari menikmati rokok dan kopinya, memasang raut wajah yang juga ikut cemas. Lah iya itu, mencegahnya gimana? Anak itu kalau gak ada kita, ya bakal nyari yang lain. Gak ingat kamu gimana dia waktu narik emas itu gimana? Kita gak ada, ya dia nekat sama padepokan sebelah. Emang anak itu cari perkara aja kerjaannya, ujar Karto panjang lebar. Benar sekali, di antara mereka berlima, Alex adalah sosok yang paling susah diajak kompromi. Dan pada intinya dia sangat egois. Apapun akan dia tempuh, walau harus menahan ketakutan. Alasannya cuma satu, uang, dan uang. Tak berapa lama, Oki beranjak dari tempatnya dan mengambil kalender. Tepat sekali malam nanti adalah malam Selasa Kliwon, saat dimana rakyat Dedemit keluar. Infonya ini didapat dari penuturan Karto sendiri. Nanti malam Kliwon, Mas, kata Oki yang datang dan membawa kalender yang diambil dari dinding rumahnya. Karto yang terkejut langsung merebut kalendernya dan memastikan kebenaran yang dikatakan Oki. Wajah Karto sontak berubah menjadi semakin cemas. Alex tentu saja sudah tahu tentang malam ini, dan hingga sekarang dia tidak ada muncul. Mungkinkah Alex sudah mencari teman lain untuk tetap melakukan niatnya, mengincar semua pusaka yang ada di sana? Kamu gak ada lihat Alex apa? Tanya Karto setelah mengembuskan nafas berat.
Enggak mas, kan aku tidur tadi, jawab Oki. Ini harus dicegah Ki, kalau tidak entah bencana apa yang bakalan terjadi, kata Karto serius. Bencana gimana mas? Kok ngawur Anda kalau bicara? Jawab Oki. Itu yang jaga merah delima, ular yang menjaga Peko. Waktu aku nerawang kemarin, aku didatangi sama ular itu. Masih ingat kamu? Katanya dalan putos, itu bisa putus karena ular naga. Sepengetahuanku satu-satunya ular yang berbentuk seperti naga ya cuma ada di Peko itu Ki. Terang Karto menjelaskan kepada Oki. Kalau sampai Alex nekat, terus yang punya gak terima, danau Peko itu jatuh ke desa kita. Lah apa itu bukan bencana namanya? Lanjut Karto menjelaskan. Karto nampak sekali cemas dengan apa yang akan terjadi. Walaupun semua itu bisa saja tidak terjadi. Karto hanya takut karena ulah satu orang, warga sekitar bisa menjadi dampaknya. Lagi dan lagi, Karto selalu meyakini jin tidak pernah bisa ditawar-tawar sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau. Pikiran Karto menjadi buntu, cemas sekali rasanya. Tidak bisa lagi Karto berpikir dengan tenang jika sudah menyangkut penunggu di tempat yang jelas-jelas sudah tua. Hal yang tidak diinginkan tentu saja bisa terjadi, walau kemungkinannya hanya 1%. Mendadak saja ketika pikiran Karto berkecamuk, batu yang berada di meja tiba-tiba saja bergetar dan berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti merah darah kental. Sontak saja hal itu membuat keduanya beringsut mundur, takut, heran, dan terkejut. Apa yang terjadi? Oki yang terperangah melihat hal itu tidak tahu harus berbuat apa. Karto yang terkejut melihat hal ganjil itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Kita bawa saja ke tempat Pak Men nanti malam, kata Oki yang wajahnya sangat memucat. Ya nggak bisa, ini Selasa Kliwon, orangnya ya keluar, jawab Karto yang juga masih cemas. Oki yang mendengar jawaban itu kembali terdiam dan kembali berpikir. Batunya masih menyala berwarna merah dan masih bergetar. Tidak tahu apa yang terjadi dengan batu itu. Karto mengamati batu itu dengan wajah khawatir, membatin rapalan yang ia ketahui. Mata Karto mulai tertutup. Tak berapa lama batu yang semula memerah serupa darah kini makin mengerikan. Batu itu berubah menjadi hitam kelam, pekat sekali. Melihat hal itu Karto menjadi geram. Ia raih batu yang berada di atas meja itu. Namun hal yang lain malah terjadi. Batu itu justru seperti sedang berada dalam api yang besar. Panas sekali, tangan Karto seakan melepuh, meskipun tidak secara fisik. Ki, buang sajalah batunya. Pantek bener kok, ujar Karto memaki batu itu. Weh, wegah, takut. Bukan aku membuang itu mas, jawab Oki ketakutan. Dengan terpaksa Karto melepas bajunya dan mengambil dengan beralaskan baju yang ia kenakan. Usahanya sia-sia. Baju yang ia gunakan untuk alas tangan juga ikut panas. Udah gini aja lagi, batunya kamu aja yang bawa. Gak panas kalau dipegang kamu. Habis ini kita ke tempat Pak Men, ujarnya. Ya udah yuk, jawab Oki. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Men. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Oki, tapi tetap harus menggunakan motor agar tidak terlalu lama sampai. Jaraknya hanya 1 kilometer saja dari rumah Oki. Di perjalanan Oki serasa melihat hal ganjil. Benar dugaan Oki, batu itu ditunggu oleh sosok hitam besar, persis seperti yang dideskripsikan oleh Karto. Oki tidak bersuara, dia hanya diam dan menunduk saja. Tidak lama mereka sampai di rumah Pak Men. Benar Pak Men sudah berada di rumah, bahkan baru sampai di rumah. Kula nuwun, kata Karto dan Oki mengucap salam. Monggo, di dapur Kar, Ki, jawab Pak Men yang berteriak dari arah dapur. Mereka langsung masuk ke dalam dapur dan bersalaman dengan Pak Men. Baru pulang Pak, kata Oki membuka percakapan. Iya Ki, capek nyemprot tempatnya Mbah Faidan,
jawab Pak Men. Sebentar, aku buatkan kopi dulu, lanjut Pak Men, beranjak dari duduknya. Gak usah Pak, kita baru saja ngopi. Sudah, diam toh, tenang saja di sini. Enak-enak kopiku. Gak kalah sama punyanya Mak Jum, saut Pak Men. Sebenarnya loh Pak, kata Karto terpotong. Sudah, aku sudah tahu, potong Pak Men. Makanya ngopi dulu biar cerita bisa tenang. Kalau mau ngobrolin batu itu kan, lanjut Pak Men menebak tujuan mereka. Oki dan Karto sudah tidak heran dengan kelebihan Pak Men yang mengetahui tujuan kedatangan mereka. Mereka hanya diam sembari menunggu kopi mereka datang, yaitu kopi kedua untuk sore ini bagi mereka. Jadi mau gimana? Tanya Pak Men sembari menyuguhkan kopi untuk mereka. Pak Men juga tidak ketinggalan dengan kopinya sendiri. Gini loh Pak, aku bingung. Gak ada angin, gak ada petir. Kok batunya menyala sendiri? Terus tahu-tahu jadi hitam begini Pak? Jawab Karto menceritakan kronologi singkat dan melihatkan apa yang terjadi dengan batu itu. Pak Men memegang batunya dan tidak ada reaksi apapun darinya. Ia hanya memandang seolah mengamati apa yang ada di dalam batu itu. Batunya gak apa-apa, isinya yang bikin perkara. Ini bisa jadi baik, ya bisa jadi buruk, tergantung kamunya gimana. Pak Men menjelaskan. Oki dan Karto hanya mengernyitkan dahinya, seolah tak paham. Gimana sih Pak? Gak paham aku, tanya Karto kebingungan. Intinya, batunya simpan aja, biar tinggal di sini dulu. Besok sudah balik kayak semula, jawab Pak Karto mencoba meredam kebingungan Karto, juga Oki. Oh iya Pak, ini masalah Alex. Dia mau ambil merah delima di Peko, lanjut Karto. Biarkan saja, sampai tua gak bakalan merah delima itu keluar. Nanti selepas sisa kesini, temani aku ke sana. Kita lihat mereka narik, ujar Pak Men. Berarti dia udah dapat teman Pak, tanya Oki. Kok ya heran kayak gak tahu dia gimana, jawab Pak Men. Selepas berbincang-bincang dengan Pak Men, hari sudah hampir petang. Karto dan Oki kembali ke rumah masing-masing, sedangkan batu ditinggal di tempat Pak Men. Selepas adzan maghrib dan menunaikan ibadah sholat, Karto bersiap-siap ke rumah Oki. Malam ini Selasa Kliwon, dan Alex belum juga menampakkan batang hidungnya. Itu artinya Alex juga masih bersiap-siap untuk pergi ke Aroma Peko. Malam ini, cuaca sedang berbaik hati dengan warga Batu Lapang, bahkan Kayu Aro. Karto berjalan melewati jalanan setapak menuju ke rumah Oki. Semua berjalan tenang, hingga ia berpapasan dengan tempat yang cukup disakralkan di desa. Sebutlah namanya bak pemandian umum. Letaknya tepat di bawah pohon besar dan kerap digunakan untuk mandi warga ataupun mandi malam untuk para murid Padepokan Langgam Jiwo. Bulu kuduk Karto serasa berdiri malam ini tak seperti biasanya. Namun Karto tetap mencoba tenang, hingga ia dikejutkan dengan suara jatuh dari atas pohon. Suaranya serupa dengan jatuhnya buah nangka yang sudah matang. Merasa terkejut, Karto sempat mengeluarkan kata kasar. Pantek, maki Karto karena terkejut. Masih siang, gak usah menampakkan diri, gumam Karto. Iya, hari belum terlihat malam. Serasa aneh jika Karto ditakuti dengan hantu sedini itu. Selepas ia berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggelinding, menyeberang ke jalan. Karto sempat terkejut dan memang tak penasaran, karena dalam penglihatannya bentuk bulat dan hitam, apalagi kalau bukan kepala yang iseng melintas dan mengganggu perjalanan Karto. Suara aneh mulai terdengar, jalanan memang terlihat sangat sepi, karena Karto mencari jalan pintas untuk cepat sampai di rumah Oki. Berhubung motornya sedang dibawa bapaknya pergi bekerja. Pencahayaan hanya berasal dari lampu senter yang cukup redup. Samar-samar terlihat sosok putih menggantung di atas pohon. Kok ramai sekali ya malam ini? Gumam Karto lagi.
Selaras dengan gumaman Karto, sosok balutan kain putih terbang melintas jalan setapak. "Ini baru aku takut," maki Karto. Kini Karto ketakutan. Entah apa salahnya dia harus ditakuti oleh dedemit sedini ini. Karto langsung mempercepat langkahnya, ditemani dengan nyanyian Jawa yang tak tahu berasal dari mana. Karto tetap mempercepat langkahnya meskipun mendengar senandung Jawa yang cukup membuat dia merinding. Karto sadar bahwa di belakangnya ia masih diikuti oleh sosok yang ia takuti, pocong. Ia tak berani melihat ke belakang, sekuat ia berusaha untuk berjalan sampai di rumah Oki. Sudah cukup lama ia berjalan, akhirnya Karto sampai di tempat tujuan. Dengan keringat yang menetes dari keningnya, ia menggedor rumah Oki. Syukurlah Oki ada di rumah. "Aku ditakuti guling, Ki," bisik Karto agar tidak terdengar oleh orang tuanya. "Kok bisa?" tanya Oki. "Pertanyaanmu aneh," jawab Karto. "Ya nggak tahu kok bisa. Coba tanya ke pocongnya sekalian," lanjut Karto. Seperti biasa, Oki mempersilahkan Karto duduk dan membuatkan kopi untuknya. Oki membicarakan tentang rencana apa yang akan dilakukan Alex nanti, sekaligus bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Men sebelum jam 9. Mendengar suara adzan, Karto dan Oki bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat secara sendiri-sendiri. Ketika sholat, tepat pada rakaat terakhir, Karto mendengar bisikan yang entah datangnya dari mana. Suaranya mendesis, halus sekali, dekat pula dengan telinga. "Rencang ambil kundur." Begitulah kata-katanya. Karto hanya diam. Meski terkejut, dia hanya diam dan berusaha tetap khusyuk melaksanakan sholat. Selepas sholat dan berdoa, ia bertanya-tanya, siapa tadi? Apa artinya? Karto keluar disusul dengan Oki yang sudah selesai sholat di kamar sebelah. "Mas, aku dibisikin," kata Oki berbisik kepada Karto. "Loh, kok sama, Ki?" saut Karto mengernyitkan dahinya. "Lah, bisa ya bareng? Apa katanya?" lanjut Karto bertanya. "Entah mas, gak ngerti artinya. Yang aku tahu suaranya ada menyebutkan kata rencang, artinya teman. Selebihnya gak paham aku. Ambil kundur atau apa tadi?" terang Oki. "Ambil kondur," ralat Karto. Oki menyetujui ralatan Karto dengan isyarat jari telunjuk menunjuk ke arah wajah Karto, tanda mengiyakan pertanyaan. Segera Oki dan Karto beranjak dan menuju ke rumah Pak Men. Mungkin beliau sudah menunggu. Karto dan Oki menyalakan motornya dan bergegas ke rumah Pak Men setelah berpamitan dengan orang tuanya. Singkat cerita, tak ada yang terjadi selama perjalanan, kecuali Karto yang masih dibuntuti oleh sosok yang tadi, pocong. Sesampainya di rumah Pak Men, benar sekali, Pak Men sudah menunggu mereka berdua. Tetapi di sana Pak Men tidak sendiri. Ada Pak Iyo yang berada di sebelah Pak Men. Pak Men dan Pak Iyo duduk di teras rumahnya menikmati kopi dan sembari menunggu kedatangan Karto dan Oki. "Wih, kok ganteng temanmu, Kar?" tanya Pak Iyo yang tersenyum melihat Karto. "Lah, Oki ganteng gimana toh, Pak? Bentuknya aja kayak belut. Ganteng dari mana?" Hahaha, jawab Karto sembari berjalan menuju Pak Iyo dan Pak Men dan menyalami mereka berdua. Pak Men terlihat tersenyum geli mendengar Pak Iyo yang mengatakan hal itu. "Bukan Oki, kalau Oki aku ya tahu bentuknya kayak belut. Buktinya belum pernah aku lihat dia menggandeng perempuan," ujar Pak Iyo masih tersenyum. "Iya, terus aja, hina terus aja," potong Oki, yang justru malah ikut gemas. "Hahaha, itu yang ngikutin kamu, Kar, gulingan," kata Pak Iyo. Mendengar hal itu, wajah Oki dan Karto mendadak berubah menjadi pucat. "Apa? Sudahlah, jangan bicarakan," saut Karto mencoba meredam kecemasannya. Karto pun memalingkan pembicaraan ke hal yang baru saja ia alami.
termasuk kejadian yang juga dialami Oki. Rupanya, ambil kondur artinya adalah bawa pulang. Bahasa Jawa kuno atau biasa disebut bahasa Kromo Inggil. Bahasa yang sudah tidak pernah digunakan di kalangan Jawa, daerah Kayu Aro. Lebih tepatnya tidak digunakan oleh kaum muda. Lantas, maksud dari bisikan itu menuju pada satu orang. Dan Pak Men menerka bahwa yang dimaksud adalah Alex. Kemungkinan besar ia akan dibawa oleh sosok yang berada di alam lain jika ia melakukan sesuatu yang salah. Pembicaraan sudah mulai menjurus pada niat Alex yang akan menarik merah delima di aroma Peko. Pak Men justru tidak ingin mencegahnya, melainkan membiarkan Alex tetap melakukan itu, tetapi tetap harus dipantau. Bagaimanapun juga, Alex adalah salah satu muridnya yang cukup berpotensi dalam hal mistis. Pak Men juga sudah mendengar bahwa Alex akan ditemani oleh seorang guru padepokan sebelah, yang juga masih anak murid dari Pak Men, yang sudah cukup tua. Pembicaraan berlangsung cukup lama, hingga tak sadar jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karto, Oki, Pak Men, dan Pak Iyo bergegas menuju ke aroma Peko. Selama perjalanan semua berjalan lancar, kecuali Karto. Lagi-lagi Karto, dan ia masih tetap saja diikuti oleh pocong. Entah kenapa, Karto yang menyadari itu sedikit emosi dan geram. "Sana pergi!" maki Karto yang membuat Oki hanya heran. Iya, walaupun Oki paham akan hal itu, selaras dengan makian itu, pocong itu pun menghilang entah kemana. Karto bersyukur akan hal itu, perasaannya sudah lebih tenang. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari tempat menunggu kehadiran Alex dan yang lain. Suasana sangat mencekam malam itu, terang, dan bulan pun memancarkan sinarnya, menambah kengerian yang ada di sana. Beberapa dedemit pun ikut bergabung dengan mereka, walaupun yang menyadari hanya Pak Men dan Pak Iyo. Tapi tentu saja Pak Men dan Pak Iyo tidak membuat Karto dan Oki panik. Mulai dari kuntilanak, pocong, genderuwo, juga pemilik popok yang ada di pohon seberang, dan masih banyak lagi. Cukup lama mereka menunggu, akhirnya Alex dan yang lainnya datang. Mereka berempat salah satunya juga mereka kenal, termasuk guru padepokan sebelah. Karto dan Oki terbelalak melihat apa yang ia lihat. Linggar juga berada di sana. Karto, Oki, dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, hanya bergumam dalam hati masing-masing. Mereka masih mengamati apa yang akan terjadi nantinya. Semua orang yang datang bersama Alex sudah berada di tengah danau. Mereka berdiri di sebuah pondok, hampir mirip pentas, dan menyiapkan semuanya, mulai dari minyak-minyakan, pusaka pembantu, sesaji lengkap dengan ayam. Setelah semua keperluan disiapkan, Alex, Linggar, dan dua orang lainnya mulai menghadap satu sama lain, duduk membuat lingkaran. Sedangkan Karto dan Oki dan yang lainnya masih mengamati. "Perasaanku gak enak gini, Yok," bisik Pak Men kepada Pak Iyo. "Gimana?" balas Pak Iyo berbisik. "Aku takut yang dibawa ini bukanlah Alex," ujar Pak Men. "Udah lihat aja, nanti kalau ada apa-apa baru kita turun," jawab Pak Iyo menenangkan Pak Men yang merasa khawatir, tak seperti saat pertama tiba di lokasi. Karto mencuri dengan bisik-bisik antara Pak Iyo dan Pak Men. Mungkin yang mereka maksud adalah Linggar. Tapi Karto lebih memilih diam dan pura-pura tidak mendengar. Bulan semakin terang menyinari danau. Cahayanya memantul dan menyelinap di antara dedaunan pohon-pohon besar. Malam semakin larut, suasana menjadi semakin mencekam. Satu persatu dedemit mulai menunjukkan dirinya secara gamblang dan mendekat ke arah pondok tempat Alex dan yang lainnya berada. Jelas saja mereka tidak suka tempatnya diganggu oleh manusia serakah. Tidak bisa menahan nafsu untuk sekedar membiarkan apa yang sudah tertanam oleh alam. Suara cekikikan yang entah berasal dari mana membuat Oki sedikit takut. Suara gemuruh dan kilat yang terkadang menyambar. Meskipun jelas-jelas tidak ada hujan.
Bahkan awan mendung pun tak ada terlihat. Air di danau yang semula tenang, kini seolah terombang-ambing, serupa air dalam ember yang sengaja diguncangkan. Suasana yang semula hanya mencekam, kini berubah menjadi sangat mencekam. Oki berpegangan di tangan Karto, dan Karto membiarkan hal itu. Dia paham bahwa Oki sedang ketakutan. Kini, angin yang mulai berembus kencang dan menerbangkan dedaunan yang jatuh ke dasar tanah. Aroma kemenyan tercium kuat. Satu persatu pusaka dan mustika perlahan keluar. Semua pasang mata menyaksikan itu. Air di danau membentuk pusaran, dan mulailah pusaka atau ajimat dan mustika keluar dari pusaran itu. Yang pertama keluar adalah popok wewe, kedua keris, entah apa namanya aku lupa, ketiga keris semar mesem, dan yang keempat adalah yang paling utama, yaitu MD atau merah delima. Pusaka dan mustika itu berjejer lurus ke atas dan mendekat ke arah pondok tempat Alex dan yang lainnya berada. Pak Yo dan Pak Men yang menyadari hal itu mulai merapal beberapa bacaan yang Karto sendiri belum pernah mendengarnya. Tetapi pusaka dan mustika itu seolah sedang melawan untuk mendekat ke arah pondok. Karto dan Oki yang mengamati sembari menahan ngeri, melihat keempat orang yang berada di pondok itu berdiri dan menghadap ke arah keempat pusaka dan mustika itu. Hampir dekat dengan pondok, tiba-tiba saja, entah karena apa, semua pusaka dan mustika itu menghilang lenyap dari pandangan mereka, termasuk pula Karto dan Oki. Sedangkan Pak Yo dan Pak Men masih duduk bersila dan menutup matanya. "Aku tahu, Yo," kata Pak Men berbisik. "Iya, aku juga. Nanti aja cerita di rumah," balas Pak Yo. Selang beberapa saat, terdengar suara hentakan yang entah berasal dari mana. Suaranya seperti tanah yang dihantam oleh benda besar. Selaras dengan suara itu, air danau yang semula membentuk pusaran menjadi tenang beberapa saat, hingga akhirnya meletup ke atas-atas, seperti ada bom yang meledak di dalam air. Cahaya bulan yang menerangi aroma peko saat itu menambah jelas apa yang terjadi pada air danau. Air itu berubah menjadi warna merah menyala, terang sekali, berkilau. Lantas ketika itu terdengar suara laki-laki yang sedang tertawa terbahak-bahak, serupa sedang menonton komedi. Suara itu terdengar pula oleh Karto dan yang lainnya. Oki lagi-lagi kembali mencengkeram tangan Karto, pertanda takut dan terkejut. "Ah, anjir," maki Alex yang suaranya terdengar. Bahkan suaranya bergema. "Siapa tadi yang gak fokus, malah memilih yang lain?" kata salah satu yang berada di pondok. Wajahnya samar-samar tak terlihat. Tak ada jawaban dari percakapan itu. Terlihat dari jauh semua wajah memasang raut wajah yang kesat, kecuali Linggar. Hening sesaat, hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan pondok dan merapikan semua perlengkapan. Setelah semua pergi dari pondok dan lampu motor mulai menjauh dari aroma peko, Karto dan yang lainnya mendekati pondok dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. "Kok aneh tadi ya, Pak?" tanya Karto. "Ya nggak aneh. Pusaka di sini ini berbeda dengan yang ada di tempat lain. Kalau mau MD, ya MD aja, jangan mikir yang lain. Lah, pingin MD semua mau diambil. Ya mana bisa?" tutur Pak Yok menjawab pertanyaan Karto. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi kembali ke rumah masing-masing. Selepas itu semua berjalan lancar, tak ada yang terjadi. Hingga keesokan harinya kabar tidak mengenakan terdengar oleh Karto dan Oki mengenai Alex dan Linggar. Menjelang sholat Isya, Oki dan Karto pergi ke rumah Alex. Sesampainya di sana sudah berkerumunan para tetangga. "Ada apa ini, Pak? Kok rame?" tanya Karto dengan salah satu warga. "Nggak tahu ini, Kar. Belum tahu. Katanya ketempelan setan," jawab salah satu warga tadi. Karto dan Oki langsung menerobos ke dalam. Mata mereka mendapati tubuh Alex terbujur kaku dengan mata melotot tanpa bergerak.
Gimana ini Bu? Kok bisa kejadian kayak gini lagi? Tanya Karto kepada ibunya Alex. Sesudah mengucap salam dan menyalami orang tua Alex. Gak tahu loh Kar, anak banyak ulah sekali. Pamen dan Pak Yo masih di jalan menuju ke sini. Jawab ibunya Alex yang memasang raut wajah dongkol bercampur sedih. Bacaan surat Yasin sudah selesai dikumandangkan. Para warga yang turut hadir akhirnya pulang ke rumah masing-masing setelah diperintahkan oleh Pak Yo. Kini di rumah itu hanya tinggal Alex dan keluarga, Pak Yo, Pak Men, Karto, dan juga Oki. Semua saling beradu pandang ketika Pak Yo berkata yang sebenarnya. Anakmu masih dibawa sama setan. Bisa pulang, tenang saja kamu. Ini kejadiannya sama seperti Linggar. Cuma Linggar masih muda diobati. Kalau Alex ini, ya memang dibawa. Terang Pak Yo. Berarti yang kemarin benar Pak, sahut Karto. Iya Kar, setan itu memang sudah tahu dengan niatnya anak ini. Alhamdulillah, bukan Linggar yang dibawa. Kalau iya, kasihan masih kecil jadi makanan setan, jawab Pak Yo. Terus bagaimana ini Pak? Tanya Karto lagi. Ya mau bagaimana lagi, belum ada yang bisa dilakukan kecuali ikhtiar. Tapi insya Allah Alex gak bakal lama di sana, dia pasti kembali. Tutur Pak Yo menenangkan situasi yang bersedih. Pak Yo menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada Alex. Kata Pak Yo, mungkin itu adalah sebuah ganjaran baginya karena terlalu serakah dan nafsu akan hal yang serupa. Pak Yo dan Pak Men berpamitan setelah mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi. Sehari berlalu, Linggar sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun dia sekarang menjadi pribadi yang berbeda dan tidak lagi bergabung dengan Karto dan kawan-kawan lainnya. Ia lebih memilih untuk menjaga jarak dengan Karto dan kawan-kawan. Itu pun juga sesuai yang diminta oleh orang tuanya. Karto dan kawan-kawan mencoba untuk memahami akan hal itu. Orang tuanya tentu tidak mau anaknya bisa saja nanti menjadi korban serupa seperti Alex. Ditambah Linggar sudah lama diwanti-wanti oleh ibunya untuk tidak mengikuti dunia padepokan seperti itu, dengan alasan adat yang jelas sudah berbeda, dan juga alasan menyangkut masalah akidah dan agama. Malam itu, tepatnya malam Jumat, para warga sudah selesai membaca Yasin di rumah Alex. Tak tinggal pula Karto dan Oki, sama seperti warga yang lain. Yasinan hanya untuk membantu mendoakan agar Alex lekas sembuh. Setelah semua warga keluar dan kembali ke rumah masing-masing, mata Alex yang semula tertutup layaknya orang tidur, kini kembali melotot seolah marah. Selaras dengan itu matanya mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, tangis ibunya Alex menjadi semakin kencang. Pak Yo mengambil tindakan dan mencoba untuk menerawang. Rogo Sukmo, begitulah katanya. Cukup lama Pak Yo terdiam dan bersila, dibantu pula dengan Pak Men. Ada sekitar 15 menit suasana rumah menjadi hening dan mengerikan. Tawa menggelegar terdengar. Suaranya sama seperti suara tawa saat berada di Aroma Peko 2 hari yang lalu. Tak hanya itu, pintu belakang rumah Alex digedor kencang hingga membuat orang tua Alex menjadi ketakutan. Angin kencang menyeruak masuk ke dalam rumah, selaras dengan kembalinya Pak Men dan Pak Yo dari Merogo Sukmo. Alex bisa pulang, tapi ada syaratnya, ujar Pak Yo. Apa syaratnya Pak? Kata ibunya Alex. Alex harus dimandikan air 7 sumur. Sumur ke-7 itu ya air Peko itu sendiri, dan dia harus dimandikan di tengah-tengah Peko. Tutur Pak Yok dengan wajah serius. Ada lagi Pak? Tanya ibunya Alex lagi. Ada, jawab Pak Yok seolah menahan perkataannya. 7 kepala ayam hitam, tubuhnya dibuat lengkung, sebar ke para tetangga atau buat syukuran. Darahnya ditaruh di 7 sumur yang diambil itu. Selesai syukuran, tulang ayam itu ditanam dengan batang pisang yang sudah diisi oleh tulang itu tadi.
lanjut Pak Iyo. Sepertinya itu hal yang mudah, bukan? Hari berlalu, Alex masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Syukuran belum dilaksanakan. Pak Iyo dan Pak Men masih mencari beberapa perlengkapan untuk syukuran tersebut. Sedangkan keluarga Alex sibuk mencari ayam cemani, karena pada dasarnya ayam hitam ini sangat sulit didapatkan di daerah Kayu Aro. Ditambah dengan 7 ekor ayam, keluarga sempat kebingungan mencari kemana jenis ayam seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Iyo memberitahu bahwa anaknya yang berada di kota Padang akan kembali, dan Pak Iyo meminta tolong untuk membawakan ayam cemani. Bukan pula perkara mudah untuk mencari ayam jenis itu. Entahlah, demi kembalinya Alex, keluarga pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Hingga sudah lebih dari beberapa malam, Alex masih dalam keadaan sama. Sampai saat dimana acara syukuran dimulai. Malam itu tepat di bulan purnama dan sekitar jam setengah 12. Keluarga membawa Alex ke tempat pemandian, Aroma Peko. Sesampainya di sana, hal yang tak terduga pun terjadi. Ada syarat yang sepertinya lupa atau entah bagaimana tidak disampaikan oleh Pak Iyo saat malam itu. Ternyata hal yang dilupakan adalah semua yang ikut dalam kegiatan kemarin harus ikut mandi, kata Pak Iyo. Terus bagaimana? Tanya Karto yang juga ikut dalam memandikan itu. Ya dijemput, kata Pak Iyo. Akhirnya dengan malas, Karto menjemput Linggar dan 2 orang lainnya untuk ikut dalam acara pembersihan malam ini. Sedangkan yang lain menunggu dan mempersiapkan semuanya. Sesampainya Karto di rumah Linggar, hal yang sudah dipikirkan selama perjalanan terjadi. Ia disambut oleh makhluk hitam besar yang serupa dengan hari yang lalu. Karto mengabaikannya. Yang jadi permasalahannya lagi adalah saat bertemu dengan orang tua Linggar. Maaf Bu, malam-malam begini mengganggu, kata Karto saat pintu rumah Linggar dibuka dan disambut dengan wajah kusamnya Ibu Linggar. Bagaimana? Tanya Ibu Linggar ketus. Begini Bu, saya dapat amanat dari Pak Iyo untuk menjemput Linggar karena Alex harus dimandikan. Jadi, terang Karto terpotong. Tak kau lihat dari sudah malam ini, kata Ibu Linggar dengan nada membentak. Iya, saya tahu Bu, tapi masalahnya kalau Linggar nggak ikut, Alex nggak bisa dimandikan Bu, karena Linggar ikut andil waktu Alex pergi narik barang. Terang Karto sabar. Andeh, ya sudah, tunggulah sebentar, saut Ibu Linggar menahan emosi. Walaupun Linggar tidak salah, Linggar tetap ikut andil di dalamnya. Selang beberapa saat, Linggar keluar dengan pakaian yang sudah lengkap, seolah sudah mendengar pembicaraan tadi. Pergi kita lagi, ajak Linggar. Kamu pergi-pergi aja, jemput yang 2 lagi. Kamu tahu kan rumahnya? Tanya Karto. Linggar hanya mengangguk seolah paham. Langsung saja ke Peko, aku sudah telepon bapak-bapak itu. Terus katanya iya mereka sedang di jalan, kata Linggar. Bener nih, main-main aku pecahin keningmu nanti, saut Karto meyakinkan Linggar. Iya bang, kami sudah tahu, bapak-bapak itu bilang kemarin, terang Linggar. Sesampainya kembali ke Aroma Peko, benar, 2 orang lainnya sudah sampai di sana. Proses memandikan Alex akan segera dimulai. Linggar dan 2 lainnya bersedia untuk memandikan Alex. Alex dipapa menuju ke arah pondok di tengah danau, dan Linggar membawa air yang sudah diambil dari 7 sumur tempo hari. Sedangkan yang lain menunggu di atas, termasuk pula Pak Iyo dan Karto. Air sudah diguyurkan ke badan Alex. Sedikit informasi, Linggar dan 2 lainnya hanya menggunakan air danau saja. Mulai dari kepala hingga kaki, cuaca yang begitu dingin tentu membuat Linggar dan yang lainnya merasa menggigil. Ditambah harus ikut mandi dengan air danau yang hampir mendekati seperti es. Pada saat proses pemandian Alex, hal-hal biasa yang sering terjadi pada tempat seram terjadi. Penghuni Aroma Peko mulai berdatangan. Mulai suara-suara aneh, nyanyian kidung Jawa,
hingga tangis derita seorang perempuan yang biasa kita sebut kuntilanak. Namun yang mendengar dan melihat hal itu hanya mereka yang bisa mendengar dan melihat. Sedangkan ibunya Alex dan bapaknya tidak dapat mendengar dan melihat hal itu. Semua berkumpul membentuk lingkaran di tengah-tengah danau. Air danau sudah mulai bergelombang, membentuk pusaran angin. Pemandangan yang pernah terlihat oleh Karto dan Pak Yok pun kembali terjadi. Pusaka dan mustika keluar dari dalam danau. Hal itu hanya menandakan bahwa penunggu tertinggi di sana sudah mengembalikan sukma Alex. Merah delima yang diincar oleh Alex dan yang lain bersinar terang, walau orang tua Alex tak bisa melihatnya. Tapi mustika itu terlihat sangat indah sekali. Mustika dan pusaka lainnya kembali menghilang, dan air pun ikut menjadi tenang. Acara pemandian telah selesai. Alex belum juga sadarkan diri. Linggar dan dua lainnya memapa Alex ke atas dan kembali memakaikan pakaian untuk Alex. "Sekarang Alex sudah dimandikan ya?" kata Pak Yok. "Aku hanya minta sama kalian, Mas," lanjut Pak Yok memandang dua orang yang ikut dalam kegiatan narik pusoko. "Jangan diulangi lagi, apalagi bawa anak yang ilmunya seupil. Ini nyawa taruhannya. Aku tahu kalian dulu anak buahnya Pak Men, tapi jangan libatkan anak buahnya Pak Men," terang Pak Yok menasihati dua orang tersebut. Akhirnya Alex dan keluarga juga yang lainnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Alex belum juga sadarkan diri. "Udah tenang aja, besok bangun anaknya. Masih ada syarat yang belum dipenuhi," terang Pak Yok menenangkan orang tua Alex. Keesokan harinya acara syukuran dilaksanakan. Semua syarat yang diberikan kepada keluarga dipenuhi dengan baik. Syukurlah, sudah dilaksanakan dan tulang-tulang pun sudah dikumpulkan dan sudah dimasukkan ke dalam batang pisang. Pada proses ini Karto dan Pak Yok yang mengambil alih. Tepat jam 12 malam harinya, Karto dan Pak Yok membungkus batang pisang yang sudah diisi tulang ayam cemani tadi dengan menggunakan kain mori atau kain kafan. Karto dan Pak Yok mulai menggali hingga terasa cukup dalam. Karto dan Pak Yok siap untuk mengubur batang pisang itu. Saat mulai mengubur, terdengar suara jeritan dari dalam, dan itu suara Alex menjerit. "Udah gak apa-apa, karma itu. Biarkan saja, sebentar lagi sembuh. Bangun, bangun itu," terang Pak Yok dengan raut wajah santai. Karto masih mendengarkan jeritan Alex dari dalam. Jeritan itu seolah sedang menggambarkan Alex sedang disiksa atau entahlah, seolah sedang dalam kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang berani memanggil Pak Yok karena memang sebelumnya sudah diberikan perintah untuk tidak mengganggu dalam proses penguburan. Batang pisang yang hampir mirip dengan pocongan itu membuat Karto sedikit ngeri melihatnya. Satu tumpuk tanah mulai menimbun tubuh pisang tersebut, ditemani dengan jeritan Alex dan cekikikan perempuan yang entah datang dari mana. Hingga semua tubuh tertutup rapat dengan tanah, Pak Yok memberi tanda serupa, nisan, tapi bukan nisan, hanya untuk tanda saja, tak lebih dari itu. Selepas itu Karto dan Pak Yok membersihkan dirinya dan kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu pula Alex terbangun dengan wajah yang menyesal. Tangis dari matanya menggambarkan bahwa mungkin saja dia kapok dengan apa yang terjadi. "Jangan diulangi lagi ya Alex, cukup 2 kali saja kamu membuat gempar mama bapakmu," kata Pak Yok dengan nada lembut. "Iya Pak, maaf sudah buat salah," jawab Alex dengan tangis yang masih terisak. Satu persatu pun pulang kembali ke rumah masing-masing, dan sejak saat itulah Alex menjadi pribadi yang pendiam, berubah total. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana Tuhan memberi hidayah pada hambanya, bukan bermaksud untuk menggurui. Kadang Tuhan punya rencana sendiri untuk membuat manusia itu berubah, baik itu selamanya atau hanya sementara. Semua kembali pada diri masing-masing. Dari perilaku Alex tentu kita semua tahu, jangan jadi orang yang tamak dan yang lainnya. Itulah akhir cerita yang berjudul Aroma Jagal Mustika, yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @korean666. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.